Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadla Nawawi dari PJKRD. Ingin melanjutkan materi ilmu kesehatan bab 2, pembinaan mutu sumber daya. Sehat adalah nikmat karena Allah yang menjadi dasar dari segala nikmat dan kemampuan, atau surat An-Naml ayat 19. Tuhanku, tunjukkanlah padaku bagaimana cara mensyukuri nikmat karuniamu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada orang tuaku, dan jadikanlah amal kebaikanku dalam keridhoanmu, serta masukkan aku dengan rahmatmu ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh. Pembinaan mutu sumber daya manusia harus mengacu pada pengertian sehat Organisasi Kesehatan Dunia World Health Organization atau WHO, yang juga telah diadopsi oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia, yang pada intinya mengatakan bahwa sehat adalah sejahtera jasmani, rohani, dan sosial, bukan hanya bebas dari penyakit, cacat, ataupun kelemahan. Oleh karena itu, pembinaan mutu sumber daya manusia harus meliputi pembinaan ketiga aspek sehat menurut pengertian WHO tersebut di atas. Jadi sehat menurut WHO adalah sejahtera paripurna atau sejahtera seutuhnya, yaitu sejahtera jasmani, sejahtera rohani, dan sejahtera sosial. Sejahtera jasmani adalah sejahtera lahirnya, yaitu tidak ada gangguan atau keluhan ataupun kesulitan yang bersumber dari dan kepada jasmaninya, tidak sakit, tidak disakiti, dan tidak saling menyakiti. Sejahtera rohani adalah sejahtera batina, yaitu tidak ada gangguan, keluhan, ataupun kesulitan yang bersumber dari kepada rohaninya. Tidak benci, tidak dibenci, dan tidak saling membenci. Sejahtera sosial adalah sejahtera dalam peri kehidupannya dalam masyarakat, yaitu tidak ada gangguan, keluhan, ataupun kesulitan yang bersumber dari kehidupan sosialnya. Tidak memusuhi, tidak dimusuhi, dan tidak saling bermusuhan. Lalu apakah ada manusia yang sehat paripurna memenuhi kriteria sehatnya WHO? Hal demikian tentu sulit kita jumpai karena manusia selama hayat kandung badan, bahkan sejak sebelum terjadinya pembuahan dan selama kehidupan dalam kandungan ibu, senantiasa dihadapkan kepada berbagai ancaman yang berpotensi menyebabkan terjadinya penyakit dan bahkan maut. Hakikatnya sehat yang kita miliki bukanlah suatu yang mutlak, tetapi menunjukkan tingkatan atau derajat sehat, yaitu keadaan sehat yang terletak di antara sakit sempurna atau menjelang ajal dan sehat sempurna atau rumusan sehat WHO. Tanggung jawab. Batas medifisiologis, yaitu batas kebugaran yang dapat dipergunakan sebagai patokan, tetapi hakikatnya seperti telah dikemukakan, kita sendirilah yang menentukan bebas. Itu artinya kita sendirilah yang harus bertanggung jawab terhadap tingkat kesehatan yang kita miliki, apakah itu tinggi atau rendah, dan beberapa tinggi ataupun beberapa rendah. Sehat adalah sejahtera. Makin tinggi derajat sehat kita, makin tinggi sejahtera kita, dan sejahtera adalah bahagia, sebab tiada bahagia bila tiada sejahtera. Batas kebugaran. Pentingnya kehidupan bersama, pentingnya persaudaraan, pentingnya kebersamaan, pentingnya saling menolong, dan pentingnya saling melayani, pentingnya kehidupan bermasyarakat, dan pentingnya kita masing-masing mampu memasyarakatkan diri, menyatukan diri kita dengan masyarakat lingkungan kita, dan itulah yang dimaksud dengan peri kehidupan sosial. Betapa kita perlu bantuan pertolongan dan layanan dari orang lain disebabkan oleh kita memang tidak mampu memenuhi sendiri segala kebutuhan kita yang meliputi kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani, maupun kebutuhan sosial. Hal ini disebabkan karena ilmu yang dianugerahkan Allah kepada masing-masing kita memang sangatlah sedikit. Mereka tak sedikit pun mencakup ilmunya kecuali yang dikehendakinya. Quran Surat ayat 2, 220
255. C. Wadah kebersamaan. Kita masing-masing harus bertanggung jawab terhadap kesehatan diri kita, yang berarti kesejahteraan paripurna diri keluarga maupun masyarakat, karena kita memang tidak mungkin melepaskan diri dari kebersamaan dalam kehidupan sosial kita. Diperlukan rasa ikhlas dan lapang dada untuk mewujudkan niat baik termasuk di atas. Istilah saling melayani sungguh mencakup saling menghormati, saling menghargai, dan saling menyayangi. Karena tanpa hal itu mustahil orang mau. Di sini pula letak pentingnya pendidikan moralitas bangsa. Tak ada istilah terlambat dalam kehidupan fana untuk berbuat baik. Karunia Allah. Setiap orang yang sehat yaitu orang yang sejahtera lahir atau jasmani, batin atau rohani, dan sosial sesungguhnya merupakan orang-orang yang mendapat limpahan rahmat dan nikmat karunia Allah. Mereka harus mensyukuri dengan upaya nyata dalam lingkup kehidupan masing-masing. Aktif berperan saling melayani antara sesama individu untuk menuju kesejahteraan sosial yang lebih baik. Dalam lingkup kehidupan lembaga, apapun dan dimanapun, dengan mengedepankannya persaudaraan dan kebersamaan. Pendidikan.